menggali pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Kira-kira bagaimana proses operasi pembelajaran dalam permainan tradisional ini? Di sini ada lompat tali, itu juga bisa kita gunakan. Ada congkak, ular naga, lari karung, goli. Apa ini? Ompepa. Ya, kemudian ini Umpat. Lanjut. Ini bisa kita gunakan ya. Kemudian kita masukkan dalam konten. Ya. Struktur pengenalan operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu change ataupun perubahan, ada partnya, part whole yaitu bagian-bagian keseluruhan, dan compare atau perbandingan. Lanjut. Kemudian kita masukkan ke dalam konten. Menggabungkan ya. Keenam mempunyai 5 kerikil, lalu Zafran mempunyai 3 kerikil lagi. Berapa total kerikil yang dimiliki Keenam dan Zafran? Jadi kita menggabungkan, kita menggunakan komposisi. Kemudian memisahkan disposisi ini. Keenam memiliki 12 kerikil, awalnya dia memiliki 12 kerikil. Kemudian dia memberikan 4 kerikil tersebut kepada Zafran. Berapa banyak kerikil yang dimiliki Keenam sekarang? Berarti yang tinggal adalah 8. Lanjut. Kita tahu 7 dapat dipecah menjadi 5 dan 2. Ya, 5 dan 2 kalau digabungkan 7. 7 dipisahkan 2 dan 5. Bilangan 7 disebut word, sedangkan 5 dan 2 disebut part ataupun bagian-bagian dari angka. Keenam, yang kemudian Keenam memiliki 5 kerikil di saku bajunya dan 2 kerikil di saku celananya. Berapa banyak kerikil yang dimiliki Keenam? Berarti itu 7. Itu penggabungan disebut dengan diskursus. Lanjut. Masalah perbandingan melibatkan perbandingan 2 kualitas. Keenam memiliki 8 biji kacang merah, ini sama ya. Kemudian memiliki 5 biji kacang merah. Berapa selisih kacang merah milik Keenam dan Zafran? Itu namanya perbanding, tingkat perbandingan. Oke, lanjut. Buat aktivitas. Permainan tradisional merupakan warisan budaya bangsa, ya. Yang nilainya kebersamaan, sportivitas dan kearifan lokal. Hal ini yang seharusnya kita kembangkan di dalam pembelajaran matematika gembira. Kita memanfaatkan kearifan lokal, ya, yang seperti yang kita buat atau jinjing gitu ya, yang kita gunakan cat secara permanen. Nah, itu bisa kita gunakan untuk penambahan, ya, seperti main karet dan lain sebagainya. Lanjut. Buat aktivitas, mari bermain Bapak Ibunya. Lanjut, main. Ya, susunlah setiap kelompok dan bahan yang digunakan dalam bermain. Tinggal kita pilih dari banyak kegiatan itu, kegiatan mana yang ingin kita ambil, ya. Kita umpat, kelereng, jinjing, terus. Lanjut. Terus. Nah, saya ini tinggal ini teknisi di dalamnya nanti ini. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Oke, lanjut. Best ya. Tadi atas. Ikuti pemikiran murid. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam pembelajaran ini kita membutuhkan bahwasanya kita sebagai pendidik bukan hanya ya kita yang berperan seutuhnya, tetapi hal itu tidak lepas dengan dari peserta didik itu sendiri. Ya. Karena sepintar apapun pendidiknya atau gurunya, kalau tidak bisa mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, maka itu hal yang sia-sia. Jadi kita harus mengikuti karakter pemahaman dari peserta didik ya. Lanjut. Dan yang terakhir itu rayakan dan akhiri pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sudahkah memahami materi operasi bilangan ini? Ini adalah bentuk refleksi dari kita nanti untuk mengetahui sejauh mana ya metode pendekatan ya yang telah kita lakukan, yang telah kita ajarkan kepada peserta didik berhasil atau tidak. Ini refleksi ini bukan semata-mata tujuannya untuk kita mengetahui kemampuan dari siswa itu sendiri. Juga kita merefleksi diri kita sendiri sejauh mana pemahaman kita dalam membuat anak itu paham. Mungkin itu saja untuk yang ini. Lanjut Pak Lime. Terus, oke, berbagi dengan gembira aja. Ya ini di dalam bilangan ini pada CP itu menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian-bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda. Ya lanjut. Jadi ada di fase A, ya pembelajaran ini. Gali dan eksplorasi, itu seperti biasa. Oke lanjut, Oke, Bapak Ibu semuanya, dalam gali dan eksplorasi konteks ini, sekarang coba Bapak Ibu lihat semuanya di sini. Yang gambar pertamanya ada apa?
kita kaitkan dengan berbagi tadi. Bakso tuh. Ada Telur. telur yang telah dibagi Dua. Kemudian di sini ada apa lagi? Martabak. Martabak yang dibagi Empat. Selanjutnya ini masih bisa dibagi? Bisa. Bisa, karena sama dah. Lanjut. Muat, kita lanjutkan dengan muat konten. Tahap selanjutnya, ini tadi. Ya. Sesuai capaian pembelajaran tahun 2025 ini pada fase A, Bapak Ibu semuanya, kita akan berfokus pada pembelajaran pecahan 1/2 dan 1/4 pada anak fase A. Namun dalam hal ini fokus kita adalah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu, untuk pengetahuan bahwa dalam matematika gembira ini kita berfokus pada proses pemecahan masalah pada anak, ya, bukan berfokus pada hasil. Hasil itu penting tak penting, tapi kita bertujuan untuk memecahkan permasalahan kesulitan-kesulitan anak itu. Maka itu dalam pembelajaran ini menggunakan ikuti pemikiran siswa. Oke, muat konten konsep setengah pada bagian serta roti bakar. Ya. Bapak Ibu semuanya, di saat kita mendapat ini, coba kalian bagi dua. Bagi dua. Ambil satu. Bagi dua. Ya. Bu. Oke, coba dibagi dua. Kita tambah tanpa menambah perkataan lain. Coba anak-anak semuanya kita bagi dua. Kertas ini, origami. Coba tunjukkan hasilnya. Apa jadi bagi duanya? Ya, yang Pak Limi benar. Itu juga benar. Yang Pak Irianto? Tak benar. Benar. Mana Pak Lime? Pertanyaan sekarang, kalau saya Bu bagi Mesin. menjadi dua seperti ini, Pak Iri mana? beda dengan Bu Mesin sama Pak Irianto, apakah yang saya ini salah? Tidak. Tidak. Sama. Tidak. Kenapa? Karena perintahnya hanya bagi dua. Kemudian apabila nanti anak membagi duanya seperti ini, benar atau salah? Benar. Ya, tapi kita tidak boleh langsung menyampaikan bahwasanya anak Itu itu salah. Iya. Ya, Kurang tepat. ya masih kurang tepat anak-anak. Oke, lanjut. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran makna membelanjakan makna pecahan menggunakan sebelum tadi? Oke, lanjut. Oke, dah. Tidak sebahas tadi ya. Ini kita selesaikan. Tadi kita kelompok. Lanjut. Ya. Aktivitas 1 memahamkan konsep 1/2. Melipat dan mewarnai kertas origami. 1 dari 2 bagian sama besar disebut dengan setengah. Ditulis dengan 1/2. Ini tadi kan sama besar. Ini tadi baru disebut sama besar. Kalau kita hanya menginstruksi tadi lipat 2, maka dia dilipat 2 seperti ini. Angka 1 dinamakan pembilang dan angka 2 disebutnya ini pembilang. Oke, lanjut. Ini di hasil ya. Aktivitas 2 memahamkan konsep 1/4. Melipat dan mewarnai kertas origami. Ini pada contoh ya, 1/4. Yang ininya diarsir. Pertanyaan sekarang, apakah ini bentuk 1/4? Ya. Karena diarsir. Lanjut. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini ada beberapa contoh ya untuk menguatkan konsep. Kemudian yang ini apakah bagi 2? Ya. Betul? Betul. Ya, yang ini? Tidak. Tidak. Yang ini? Tidak. Yang ini? Tidak. Tidak. Oke, memang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Oke, lanjut ya. Waktu bisa. Lanjut. Aktivitas kelompok, diskusikan dengan kelompok aktivitas untuk mengaplikasikan konsep pecahan tersebut diperoleh darimu. Lanjut. Lanjut. Next. Mengaplikasi lanjut. Nice. Lanjut. 80-an. Lanjut. Terus. Ikuti pemikiran murid. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ikuti pemikiran murid. Jadi kita memberi instruksi itu harus benar. Kalau kita bilang lipat 2 sama besar, maka ini jadinya. Ataupun seperti ini. Lanjut. Ya. Ikuti pemikiran murid. Ya. Tanyakan nanti berapakah nilai ini pada siswa semuanya? Apakah ini 1/4? Apakah ini 1/2? 1/2? Seperti itu juga ini dan ini semuanya. Oke, lanjut. Ikuti pemikiran murid, lanjut. Ini ada video panjang. Oke. Lanjut. Nah, jadi
nanti waktu kita memberi soal itu jangan sampai ada miskonsepsi dalam menyampaikan soal. Lanjut Pak Jimmy. Kiranya kan dah akhiri. Tetap seperti biasa kita melakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana kita lanjut masuk. Pen 2 ke 5.